Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, eh, yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga seluruh kawan-kawan yang hadir pada kesempatan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan presentasi mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gunung Alkami dan PL 2111 dari kelompok 3. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia atau global society yang cerdas. David Carr juga mengatakan citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens, and in particular the role of education through schooling, teaching, and learning in the preparatory process. Sama aja seperti apa yang dijelaskan pada slide pertama, yakni David Carr mengatakan pendidikan kewarganegaraan itu mencakup hal yang luas, yakni menyiapkan generasi penerus, khususnya generasi-generasi muda untuk memahami apa peran mereka dan juga tanggung jawab mereka sebagai warga negara, terkhusus dalam pendidikan, yakni sekolah, mengajar dan juga belajar dalam proses pembelajaran sebagai warga negara. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Cap/2006, terdapat visi dan misi pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dan dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Yang kedua, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Selain visi dan misi tersebut, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umumnya untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diantarkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya, tujuan khusus yakni agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab. Yang kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yakni yang pertama, mendorong generasi penerus untuk mengenal dan memahami tentang cita-cita nasional serta tujuan negara. Selanjutnya, membuat generasi penerus cepat tanggap dalam membuat dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bertanggung jawab baik untuk dalam penyelesaian masalah individu dan masyarakat serta negara. Selanjutnya, mendorong agar generasi penerus dapat memberikan apresiasi cita-cita nasional serta mengambil keputusan-keputusan yang cerdas. Dan selanjutnya ada sarana untuk menciptakan warga negara yang cerdas, terampil, dan memiliki karakteristik setia terhadap bangsa dan negara yang sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yakni meliputi toleransi di dalam sebuah perbedaan, cinta lingkungan dan tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
Selanjutnya norma, hukum, dan peraturan, yakni meliputi tata tertib dalam kehidupan berkeluarga, tata tertib di sekolah, menjalankan norma yang berlaku di masyarakat, dan juga melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di setiap daerah masing-masing. Selanjutnya ada hak asasi manusia, yakni yang meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya kebutuhan warga negara, yakni meliputi kebebasan dalam berorganisasi, memiliki harga diri sebagai warga masyarakat, dan memiliki kebebasan menyampaikan atau mengeluarkan pendapat. Selanjutnya ada konstitusi negara. Konstitusi negara meliputi konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, ya, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Selanjutnya kekuasaan politik, yakni meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, serta budaya-budaya politik. Selanjutnya ada Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dan yang terakhir globalisasi, meliputi politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, dan hubungan internasional. Selanjutnya ada unsur pendidikan kewarganegaraan. Sumantri berpendapat mengenai unsur yang terkait dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Di antaranya yang pertama, hubungan pengetahuan intraseptif, yakni dengan pengetahuan ekstraseptif ataupun antara agama serta ilmu. Selanjutnya kebudayaan Indonesia serta tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, disiplin ilmu pendidikan, terutama ialah psikologi pendidikan. Yang keempat, disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya ialah ide fundamental ilmu kewarganegaraan, khususnya Pancasila, Dokumen Negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, serta juga perundangan negara dan juga sejarah perjuangan bangsa. Yang keenam, kegiatan atau aktivitas dasar manusia. 7, pengertian pendidikan IPS. Studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus mengenai maraknya tawuran. Di sini di Kota Tangerang, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Batu Ceper, Kota Tangerang. Tawuran ini mengakibatkan 3 pelajar luka bacok. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Kamarudin, menyebutkan peristiwa ini terjadi pada Minggu di Kelurahan Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. 6 orang ditangkap terkait tawuran pelajar ini. Adapun korban-korban dan pelaku ditegaskan oleh Bapak Komarudin bahwa pihaknya akan mengamankan dari kedua kelompok yang terlibat tawuran. Bukan hanya kelompok yang membacok saja, namun kelompok yang anggotanya terluka. Sebagaimana dikatakan, jadi kita terus melakukan pemburuan dari dua kelompok ini. Dua kelompok ini dua-duanya salah. Jadi bukan hanya dan kelompok yang membacok, tapi kelompok yang dibacok pun akan kita cari siapa saja karena terindikasi melakukan tawuran. Solusi yang dapat saya berikan terhadap permasalahan mengenai tawuran pelajar di dalam studi kasus di slide sebelumnya, yakni terkhusus solusi yang dapat saya berikan mengenai materi saya hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah sekolah-sekolah khususnya sebagai lingkungan belajar lebih perlu memperhatikan tentang kedisiplinan dan ketertiban bagi tiap siswanya. Pelaku atau siswa-siswa yang berkedapatan melakukan aksi tawuran diberikan pengarahan dan pembelajaran mengenai bahayanya tawuran dan dampaknya bagi diri mereka sendiri maupun dampak di masyarakat, sehingga diharapkan timbul rasa kesadaran dari dalam diri mereka, para pelaku, untuk tidak melakukan aksi-aksi tawuran seperti itu pada kesempatan selanjutnya. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Izin bertanya kepada Guni. Iya, Ara, silakan. Segera. Oke, menyangkut dengan hak asasi manusia, kebanyakan di era globalisasi sekarang ini kan kita menggunakan teknologi ya untuk berkomunikasi atau mendapatkan informasi. Nah, kebanyakan anak muda sekarang ini
menggunakan hak untuk mengeluarkan pendapat untuk mengujarkan ujaran kebencian gitu. Tapi mereka ini membela diri kalau mereka ini punya hak untuk mengemukakan pendapat. Padahal dalam arti yang sebenarnya mengemukakan pendapat ini kita mengkritik, misalnya kita kurang suka mungkin ya dengan satu hal yang kita anggap kurang tepat mungkin. Harusnya kan kita mengkritik dengan cara memilah dan memilih kata-kata yang baik, dan itu tuh dapat membangun si terkritiknya gitu, bukan dengan kita mengujar ujaran kebencian dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, tanggapan Goni gimana sih untuk secara pribadi Goni mengatasi hal-hal seperti ini? Terima kasih Goni. Terima kasih Ara. Berkenaan dengan pendapat di media sosial sekarang yang marak, terdapat ujaran kebencian juga hoax-hoax yang banyak kita lihat. Kalau saya pribadi, bagaimana cara kita dapat menghindarinya dengan cross check tentang kebenaran tentang pendapat mereka. Adapun ujaran-ujaran kebencian mereka yang disampaikan mungkin lebih banyak terhadap orang-orang penting, orang-orang besar, itu tidak boleh atau tidak hanya kita makan konsumsi pemberitaannya hanya sebatas melalui potongan-potongan video atau juga potongan-potongan statement dari orang-orang tersebut. Kita sebagai yang katanya manusia, orang-orang terpelajar ya, terdidik, harusnya lebih care, harus lebih paham dengan situasi tersebut, sehingga kita harus memforsir atau memforce diri kita untuk dapat lebih banyak membaca informasi mengenai hal-hal tersebut, sehingga tidak ada kesimpangan informasi sehingga menyebabkan adanya kesalahan persepsi di hadapan publik. Itu sih Ara, kalau Goni pribadi. Oke, terima kasih Goni atas jawabannya. Iya, terima kasih Ara atas pertanyaanmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini satu pertanyaan kan ya? Saya tutup presentasi pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi yang disusun oleh saya sendiri, Andu Azima Rosa, NPM 2111011046, dengan tema integrasi nasional. Yang pertama, ada makna integrasi nasional. Secara bahasa, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah yang kemudian membentuk identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara berusaha meleburkan beberapa kebudayaan agar menjadi satu kebudayaan yang sifatnya lebih mudah diterima oleh semua masyarakat. Pastinya hal itu bertujuan untuk mewujudkan integrasi nasional di tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang cukup inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi normatif. Terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat, sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Dengan berlakunya norma tersebut, artinya masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Jadi, adanya norma tertentu bisa mempersatukan masyarakat yang beragam di suatu negara. Yang keempat, ada integrasi instrumental. Terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Hal itu bisa terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman antar individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. Yang kelima, ada integrasi ideologis. Terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam, ada integrasi fungsional. Terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Mereka yang merasa mempunyai kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, ada integrasi koersif. Terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Jadi, sifatnya tidak secara sukarela ketika bersatu dalam suatu hal. Integrasi semacam ini pastinya tidak bisa bertahan lama dan kuat karena memang sifatnya yang terpaksa. Kemudian ada tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa
di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Contoh permasalahan yang terjadi mengenai integrasi nasional, yaitu kerusuhan Sambas 1999. Kerusuhan Sambas 1999 adalah pecahnya kerusuhan antar etnis, yaitu antara suku Melayu dan Madura di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya, yang terjadi pada tahun 1999. Penyebab dan akibat konflik. Pada tahun 1999, banyak dari warga Madura yang menetap di Kabupaten Sambas, dan pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak jauh berbeda dengan warga Melayu, yaitu sebagai petani dan buruh. Karena memiliki kesamaan pekerjaan, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi, terutama tanah pertanian. Bermula dari situ, kerusuhan di antara kedua suku ini terjadi. Akibat kerusuhan Sambas, sebanyak 1.189 orang tewas, 168 terluka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan dirusak, serta 12 mobil dan 9 motor dibakar atau dirusak. Selain itu, sebanyak 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Penyelesaian konflik. Untuk menyelesaikan konflik tersebut akhirnya ditangani oleh pemerintah dan aparat keamanan, di mana para aparat keamanan menangkap orang-orang yang dianggap sebagai provokator dan membubarkan konflik secara paksa, sedangkan pemerintah memanggil perwakilan dari kedua belah pihak untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak bertikai kembali. Pendapat dan saran mengenai konflik tersebut adalah konflik di atas dapat terjadi karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, serta kurangnya rasa persatuan dan toleransi antara masyarakat, di mana mereka menganggap bahwa suku mereka harus bisa menguasai perekonomian di wilayah tersebut. Padahal seharusnya dalam melakukan kegiatan ekonomi, tidak perlu melihat siapa dan apa perbedaan yang ada di antara mereka. Sarannya, masyarakat seharusnya menanamkan rasa persatuan dan toleransi dalam diri masing-masing terhadap perbedaan yang ada dan mengedepankan musyawarah mufakat, seperti semboyan yang dimiliki Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan sesuai dengan Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesimpulannya, jadi seluruh masyarakat Indonesia perlu memiliki sebuah rasa persatuan dan toleransi untuk mendukung terciptanya sebuah integrasi nasional di wilayah Indonesia. Dengan terciptanya integrasi nasional, maka seluruh perbedaan yang ada di Indonesia tidak akan menjadi suatu permasalahan. Justru perbedaan tersebut akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi, terutama pada keindahan keberagamannya. Sekian materi saya. Atas materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, Rofi. Bagaimana integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Jadi menurut saya pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta mempertahankan dan keamanan. Di samping
Integrasi nasional juga dimaksudkan untuk mencegah timbulnya konflik secara nasional, terutama konflik yang bersifat horizontal antara satu suku bangsa dan suku bangsa lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, saya rasa cukup. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Reza Silwanti dengan NPM 215101108 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatuan perbedaan pendapat yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Aspek integrasi. Integrasi di bidang politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antar elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka mengembangkan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Untuk faktor integrasi nasional, dibagi menjadi dua, yaitu penghambat dan pendorong. Untuk faktor pendorong integrasi, contohnya seperti adanya rasa yang senasib dan seperjuangan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila, dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Juga adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang terakhir adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Untuk faktor penghambat integrasi, seperti kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat heterogen. Juga kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ancaman integrasi. Ancaman integrasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu militer dan non-militer. Untuk ancaman militer, ancaman ini menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri, ancaman ini datang bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri itu sendiri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil, seperti konflik masyarakat biasa, atau dalam skala besar.
Bentuk-bentuk ancaman militer ini seperti separatisme, dan kudeta. Kalau ancaman militer luar negeri, bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau luar negeri. Bentuk-bentuk ancaman ini seperti agresi, invasi, dan aneksasi. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau nir-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer ini seperti ideologi transnasional, perang dagang, globalisasi, dan cyber war. Contoh kasus yang saya ambil yaitu larangan berhijab di Bali berpotensi mengancam integrasi nasional. Studi kasus ini membahas tentang pelanggaran penggunaan jilbab terhadap pekerja yang dilakukan di Bali. Larangan ini berasal dari The Hindu Center of Indonesia yang dipimpin oleh Arya Wedakarna, di mana sebelum pelarangan pekerjaan berhijab ini terjadi, sebelumnya sudah terjadi pada anak-anak yang bersekolah di Bali. Solusi yang bisa saya berikan adalah pemerintah Bali harus turut ikut menyelesaikan masalah tersebut sebelum menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Karena dalam agama Islam mengenakan hijab merupakan suatu perintah bagi kaum perempuan, dan sudah semestinya toleransi diberikan kepada pengguna hijab untuk menaati peraturan dalam agamanya. Sama halnya seperti umat agama lain, masyarakat harus menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, saling toleransi satu sama lain. Meskipun Indonesia berbeda suku, agama, bahasa, dan lainnya, kita harus sadar bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia, sehingga harus menjunjung tinggi toleransi di tengah keberagaman latar belakang untuk tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Maaf, Esa, suaranya tidak terdengar. Boleh diketik aja, nggak apa-apa.
Baiklah, berikutnya integrasi nasional. Syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu sama lainnya. Terus juga terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan juga ada norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Sudah cukup jelas, Esa? Baiklah, saya tutup presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Wahyuni dari kelompok 3, NPM 2111011114. Di sini saya akan membawakan materi tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Selanjutnya ada bagaimana identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada etnis yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenal dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah pasti berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup bangsa lain. Negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya ada menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik. Perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasikan baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani.
Selanjutnya ada alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pancasila yang disebut sebagai dasar filsafat negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa, Pancasila menjadi instrumen utama dalam membentuk identitas nasional, yang mana apabila Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, ya unggul dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Inilah alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Selanjutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, politik, tentang identitas nasional Indonesia. Terdapat dua jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Terjadinya identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Tahukah Anda identitas etnis itu? Apa sajakah yang termasuk identitas etnis dan identitas primer tersebut? Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etnis atau etnis politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus, dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasikan dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah atau muka, dan kulit. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang negara yaitu Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi hukum dasar negara adalah UUD NRI 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9.
konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada menyukai simbol-simbol asing daripada lembaga atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas, be smart and good citizen. Selanjutnya ada contoh kasus dari pelanggaran tantangan dari identitas nasional. Di sini ada kasus pembakaran bendera merah putih. Bukti penting tingkatkan rasa nasionalisme yang dirilis oleh Radio Merdeka, berita nasional pada tanggal 3 Februari 2021. Munculnya arus globalisasi memberikan ruang bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan memahami cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain. Namun, tidak sedikit generasi muda Indonesia yang telah melupakan identitas bangsa dan berdampak pada terkikisnya rasa nasionalisme. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan aksi seorang pemuda yang membakar bendera merah putih dan diketahui pelaku adalah warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Lantas, apakah tantangan generasi muda dalam meningkatkan rasa nasionalisme di arus globalisasi ini? Selanjutnya ada solusi dari kasus. Nah, sepakat dengan pendapat dari Bapak Ali Irfani di artikel seperti ini, yang memiliki rasa dan jiwa nasionalisme harus tetap dijaga dan menjadi kepentingan, bukan hanya kepentingan generasi milenial saja, namun seluruh bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme merupakan cara untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penting menekankan rasa nasionalisme kepada generasi muda dan seorang pemimpin, karena sejatinya seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap nasionalisme yang harus dijaga dan harus mengutamakan bangsa di atas kepentingan dirinya serta kelompoknya. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, dipersilakan. Izin bertanya, Anggra. Iya, silakan kepada Okta. Bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk mempertahankan identitas nasional di tengah tantangan yang sangat kuat di era globalisasi sekarang ini? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Okta atas pertanyaannya.
Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk mempertahankan identitas nasional di tengah tantangan yang sangat kuat di era globalisasi sekarang ini? Jawabannya, ada pun upaya untuk mempertahankannya. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan sesama bangsa dan memanfaatkan situs jejaring sosial dengan sebaik mungkin, serta menghindarkan diri dari pengaruh negatif teknologi. Sebagai agen dari perubahan, kita para pemuda-pemudi bangsa harus mampu untuk memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dalam rangka mengejar ketertinggalan global agar Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Mungkin bisa dimengerti ya dengan Oka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Dwidia dengan NPM 21510111024 dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas adalah ciri yang dimiliki setiap pihak sebagai pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme adalah suatu paham bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, karakter khas satu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Faktor pembentuk identitas nasional ada dua. Yang pertama, faktor primordial atau faktor objektif, yaitu faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor kondisional atau faktor subjektif, yaitu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Faktor persamaan turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, dan tradisi atau persamaan agama. Akan tetapi, teranglah bahwa tiada satupun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada atau tidaknya, atau untuk merumuskan bahwa mereka harus keturunan atau untuk merupakan suatu bangsa. Faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Contoh identitas nasional yaitu yang pertama bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Yang kedua bendera lambang Indonesia yaitu bendera merah putih. Yang ketiga Pancasila sebagai sebuah lambang negara Indonesia dan dasar falsafah negara. Yang keempat semboyan terkuat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi dasar dari negara Indonesia. Yang keenam, kedaulatan rakyat merupakan bentuk mutlak dari Republik Indonesia. Yang ketujuh, memiliki konsep wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan nasional yang banyak diketahui pembagian dari kebudayaan daerah.
Sifat identitas nasional. Identitas nasional ialah jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi, bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jika bangsa tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu atau juga dari identitas beberapa bangsa negara. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragama. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Rangkaian tahap perkembangan digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. Dan yang terakhir, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang dasar negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia. Wawasan kebangsaan yang kita anut sebagai kepribadian bangsa ialah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, yaitu wawasan kebangsaan yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan oleh karenanya memiliki landasan moral, etik, dan spiritual serta yang berkeinginan untuk membangun masa kini dan masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual di dunia dan di akhirat. Pancasila pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Filsafat Pancasila bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup. Studi kasus. Pengklaiman Pulau Ambalat oleh Malaysia. Indonesia dan Malaysia menghadapi persoalan wilayah Ambalat akibat pemberian
konsesi atau eksplorasi minyak oleh perusahaan minyak Malaysia kepada perusahaan Shell asal Inggris atau Belanda di Laut Sulawesi yang berada di sebelah timur Pulau Kalimantan. Indonesia menyebut wilayah yang diklaim Malaysia itu Blok Ambalat dan Blok Ais Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat wilayahnya dengan pertimbangan berada dalam teritorial Malaysia sebagai implikasi lepasnya Sipadan dan Ligitan yang tentu berdampak kepada luas batas perairannya. Kasus Ambalat muncul seiring dengan lepasnya Sipadan dan Ligitan lewat Mahkamah Internasional tahun 2002. Kasus ini sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam memberikan perhatian yang serius terhadap pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah perairan di dalamnya. Solusi dari masalah di atas, yang pertama, diplomasi langsung antar pemerintah atau antar kepala negara tanpa harus merasa rendah diri. Hal ini penting segera dilakukan karena peluang Malaysia mendapatkan Ambalat terbuka lebar. Belajar dari skema penyelesaian Sipadan dan Ligitan. Diplomasi dilakukan dengan tetap menggunakan landasan internasional. Yang kedua, pemberdayaan pulau-pulau kecil perbatasan yang merupakan kewajiban Departemen Kelautan dan Perikanan. Dan yang terakhir, pengawasan dan pengamanan kawasan laut terpadu dengan pengarahan Satuan Keamanan Laut menggunakan sistem yang terkoordinir secara terpusat, serta dengan keterbatasan kapal pengaman diperlukan strategi yang efektif. Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya pada Okta. Pertanyaannya, bagaimana agar budaya yang dimiliki Indonesia tidak dengan mudah diklaim oleh negara lain? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya, Anggra. Yang pertama, kita harus memahami budaya itu sendiri dengan cara mempelajari dan mengenali sejarah, bahasa daerah, pakaian adat, dan rumah adat, hingga kesenian yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita bisa mengenalkan budaya pada orang lain seperti mengajarkan beberapa kosakata dalam bahasa daerah, mengajarkan tarian daerah, cara memainkan alat musik, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bisa mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Misalkan saat kita berlibur ke luar negeri, kita bisa pakai ciri khas dari negara Indonesia seperti batik atau songket. Baik, apakah cukup, Anggra? Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi akan saya mulai. Izin memperkenalkan diri, saya Rofi Aulia Azizi dengan NPM 21110110076. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa. Identitas bangsa Indonesia akan berbeda dengan identitas bangsa Australia, bangsa Amerika, dan bangsa lainnya. Identitas nasional itu terbentuk karena bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama.
Yang kedua, sifat-sifat identitas nasional. Bersifat buatan, identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu bangsa sebagai identitas. Yang kedua, bersifat sekunder. Identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihapuskan. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai lambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Yang keempat, kebudayaan. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama, bendera negara Indonesia, merah putih. Bendera merah putih memiliki makna merah yaitu berani dan putih berarti suci. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat jelas untuk menggambarkan negara Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, konstitusi negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah harus kita sebagai pemuda harus melestarikan kebudayaan daerah ini. Yang selanjutnya, studi kasus. Kasus identitas nasional. Krisisnya identitas nasional dalam dunia pendidikan. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia. Ini terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri, semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk-produk, masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri, padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Solusi krisis identitas nasional. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme,
pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu tujuan bangsa. Kesimpulan dari identitas nasional ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menjaga identitas negara Indonesia dengan cara melestarikan kebudayaan yang ada, mengenal, memahami, dan mendalami identitas nasional negara Indonesia, karena kita adalah pemuda penerus bangsa. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Rofi. Ya. Dari keseluruhan materi tentang identitas nasional tadi, menurut Rofi bagaimana cara identitas nasional bisa dijadikan sebagai sebuah karakter bagi bangsa Indonesia? Terima kasih, Rofi. Menurut saya, identitas nasional dapat dikatakan karakter bangsa karena identitas nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Identitas bangsa Indonesia akan berbeda dengan identitas bangsa Australia, bangsa Amerika, dan bangsa lainnya. Identitas nasional ini terbentuk karena bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama, dan juga terbentuk melalui adanya saling kerjasama antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan, namun keinginan kuat di antara mereka untuk saling merekatkan kelompoknya dengan kelompok lain dapat juga membentuk identitas. Bagaimana pendapatnya? Ya, cukup. Makasih, Raffi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauli Biramanita, 21111011. Tentang persamaan posisi kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, warga negara dikenal dengan kata citizen or negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan dan tempat pendudukan warga negara. Mengenai warga negara dan penduduk telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yaitu negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk adalah warga negara. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan penduduk. Mereka ditetapkan oleh peraturan negara yang diizinkan memiliki tempat tinggal pokok atau domisili di wilayah negara itu, bukan penduduk. Mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Atau secara umum, orang mengatakan bahwa setiap orang yang berada di negara adalah warga negara. Namun, yang menjadi masalah adalah siapa yang bisa menentukan bahwa seseorang itu merupakan hak dan kewajiban dari setiap negara. Berdasarkan konvensi dan hak tersebut, maka negara memiliki kebebasan untuk membentuk ketentuan mengenai kewarganegaraan. Hal ini orang dikenai sanksi seperti ius soli dan ius sanguinis dari segi kelahiran dan sebagai persekutuan hukum sebagai persamaan derajat dari perkawinan. Asas kewarganegaraan yang mula-mula digunakan sebagai dasar dalam menentukan masuk tidaknya
Asas ius sanguinis, asas keturunan. Ini adalah asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Dicontohkan, jika seseorang dilahirkan di Indonesia sedang orang tuanya berkeluargaan asas ius soli, asas kedaerahan. Asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jika dilahirkan di Indonesia sedangkan orang tuanya dari Malaysia, baru adalah kewarganegaraan orang tua, karena patokannya tempat kelahirannya. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan, antara lain: 1. Perkawinan atau mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibu. 2. Keturunan atau naturalisasi. 3. Permohonan. Selanjutnya, persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bidang hukum publik, di bidang hukum publik menunjukkan bahwa status seseorang itu negara berkewajiban untuk melindungi pelindungan yang dimaksud di sini dimensi hak dan hak asasi. Di bidang hukum perdata internasional, pada hukum perdata internasional terdapat asas nasionalisasi prinsipal yang menyatakan hak dan kewajiban melekat. Hukum nasional bagi warga negara yang berbeda di luar wilayah kepemilikan negara. Jika ada peristiwa hukum yang tidak memungkinkan, hukum internasional juga dikenal sebagai prinsip domisili. Di bidang keagamaan, persamaan kedudukan warga negara dalam bidang keagamaan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di bidang hukum, pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara secara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada orang yang menjadi warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, dengan tegas bahwa setiap warga negara harus menaati dan mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan itu di 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini dimaksud bahwa tiap-tiap negara memperoleh jaminan baik saran peroleh pendidikan yang layak setidaknya tingkat SMP dan dibiayai oleh negara atau pemerintah. Sedangkan kedudukan warga negara dalam bidang kebudayaan memuat dalam pasal 1945 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam masing-masing warga negara yang berbeda suku, termasuk mengembangkan kebudayaan daerahnya, bahkan dapat meningkatkan kebudayaan nasional sepanjang kebudayaan daerah tersebut dengan menggunakan Pancasila. Di bidang ekonomi, jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang ekonomi termasuk berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kelembagaan. 2. Cabang produksi yang penting bagi negara oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini dapat warga negaraan yang dilakukan oleh seorang pemain sepak bola yang terkenal, yaitu disebut dengan naturalisasi. Irfan yang memiliki ayah asal Malang berkewarganegaraan Indonesia dan ibu berkulit pemain naturalisasi. Proses naturalisasi dalam buku kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 disebut dengan kewarganegaraan yang aktif. Jadi Irfan sebelumnya sudah memiliki kewarganegaraan meskipun masih berstatus ganda bersamaan dengan warga negara Belanda, dan setelah berusia 18 tahun kewarganegaraan tersebut. Pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah. Solusinya, dalam menentukan kewarganegaraan, beberapa negara memakai asas ius soli, sedangkan negara lain menggunakan asas ius apartida. Aparat yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Di Madrid, orang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan. Jadi dalam kasus tersebut dapat disebutkan bahwa termasuk yang mengikuti asas keturunan ius sanguinis, terbukti dengan bukti bahwa dia telah memiliki paspor biasa pada umur 18 tahun. Irfan juga saat ini karena ia telah memiliki untuk menjadi warga negara Indonesia setelah umur 18 tahun dan saat ini tinggal di Indonesia dan bermain di timnas Indonesia bergabung dengan kasus Irfan yang dilahirkan dari warga negara Indonesia dan punya warga Belanda, bukan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia masih. Setiap orang berhak atas status keluargaannya asalkan orang itu dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara manapun dia tinggal. Izin bertanya, di sini kan menjelaskan tentang kewarganegaraan.
Nah, di dalam keluarga negara pasti ada warga negaranya. Yang ingin saya tanyakan, apakah fungsi dari warga negara terhadap negaranya? Terima kasih. Jadi, warga negara berfungsi untuk menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah dan berkedaulatan. Lalu, warga negara juga harus ikut berperan bidang yang dikuasai. Fungsi lainnya dari warga negara adalah menjaga kesatuan dan persatuan sebuah negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai mahasiswa juga harus dicapai. Seorang warga negara juga harus mematuhi peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan yang telah berlaku. Sekian dari presentasi saya. Bila tidak sangat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian recording video tentang presentasi mengenai beberapa tema dari kelompok kami. Ulang sih, ngomong apa sih? Ini aja sih, Ara, lo aja, Ra. Itulah sekian presentasi dari kelompok 3 atas pelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami telah menyampaikan beberapa tema dari materi yang sudah kami tayangkan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk para penonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.